Bu. Regina dari mana Regina? Nah, jadi saya itu dari Bitung. Bitung. Ada yang bisa saya bantu? Nah, jadi begini Bu. Saya ini kan mahasiswa semester 5. Terus saya itu banyak tugas. Nah, saya itu kemarin-kemarin itu enggak begini dong Bu. Maksudnya kayak mengerjakan tugas itu tepat waktu. Tapi akhir-akhir ini tugas saya itu banyak yang belum diselesaikan dengan tepat waktu. Terus lagi saya juga takut kalau misalnya apa yang saya kerjakan itu salah, apalagi hasil akhirnya itu saya takut itu tidak sesuai ekspektasi saya. Dan saya juga insecure sama teman-teman di kelas kalau mereka itu jago public speaking, jago semuanya pokoknya. Berarti Regina merasakan insecure daripada dengan teman-teman yang lain. Iya. Coba Regina, kalau contoh Regina merasakan lelah, kemungkinan kayaknya Regina lelah mengerjakan semuanya. Seperti ada masalah yang sebenarnya Regina hadapi. Dan masalah itu kemungkinan Regina melihat kelebihan teman-teman lain yang mungkin mengerjakan langsung cepat selesai daripada Regina. Nah, mungkin Regina mesti lebih sabar dan berusaha untuk memperhatikan fokus pada tujuan Regina. Jangan fokus pada orang-orang lain yang mungkin lebih dahulu, karena kan setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi saya yakin Regina itu pasti bisa. Hanya saja Regina berpikir bahwa Regina itu tidak bisa. Buktinya sampai sekarang Regina bisa sampai tahap semester 5 ini. Berarti tanpa disadari, meskipun banyak tugas atau segala apapun itu, Regina sudah hadapi dan menyelesaikannya. Hanya saja Regina merasa mungkin belum tepat waktu. Nah, kalau dari saya sendiri memberikan saran kepada Regina bahwa Regina tetap terus semangat dan memperbaiki. Kalau contoh Regina merasa belum tepat waktu, mungkin dari sekarang Regina berusaha untuk mengatur waktu dan tarik nafas sebentar dan tahan. Jadi jangan memperhatikan teman-teman lain, tapi lebih fokus pada tujuan Regina dan tentunya memperbaiki sholat kita. Kalau kita berusaha untuk sholat tepat waktu, pasti kita akan berusaha juga untuk membuat tugas tepat waktu. Dan ketika mempunyai banyak waktu, bisa kita meluangkan waktu sedikit mungkin untuk menenangkan. Tetapi jangan sampai lupa bahwa tujuan Regina yang sesungguhnya. Jadi tetap semangat, saya yakin bahwa Regina itu pasti bisa. Apakah masih ada rasa yang mengganjal di dalam hati? Iya, ini selalu gugup, deg-degan kalau misalnya itu ada hal-hal yang mendistrik saya. Contohnya itu kalau misalnya apa yang saya inginkan terus tiba-tiba tidak tercapai, saya takut itu gimana ya, takut tidak tercapai, misalnya seperti public speaking, seperti itu atau tidak? Iya, seperti itu. Seperti ingin menjelaskan contoh di depan kelas. Iya, seperti itu. Sebenarnya Regina itu mampu, tetapi memiliki rasa takut ketika mereka menilai hal negatif pada Regina. Nah, caranya supaya Regina berusaha untuk tidak memperhatikan sesuatu yang dimana itu hanya menyakiti hati. Ketika Regina ingin maju ke depan, Regina berpikir, insya Allah saya bisa dan insya Allah saya akan membawakan materi dengan baik.
Dan kalaupun ada salah, maka diperbaiki. Jangan berpikir bahwa jangan berbuat salah, karena kalau jangan berbuat salah dan kita patokan pada dengan diri, pasti namanya manusia itu pasti ada salah. Jadi harus patokan dalam diri bahwa kalau namanya manusia pasti ada salah, dan jika ada salah maka diperbaiki. Jelaskan sesuai dengan gaya Regina, tidak perlu mengikuti gaya orang lain, karena setiap manusia itu memiliki cara atau metode yang berbeda-beda. Bahkan bisa jadi Regina bisa lebih baik lagi kalau contoh Regina itu bisa percaya diri, jadi berusaha untuk tidak memperhatikan yang lain yang hanya menyakiti, tetapi Regina boleh melihat orang lain untuk membuat Regina lebih semangat lagi. Ada lagi yang masih rasa Terus sedih. tips untuk supaya kita percaya diri itu seperti apa? Cara supaya percaya diri. Saran saya, Regina selalu berusaha untuk latihan. Mungkin di depan kaca, Regina berusaha untuk menjelaskan suatu materi yang Regina itu ingin menyampaikannya. Karena tanpa suatu latihan, pasti akan salah. Dan salah itu dia yang membuat Regina tidak percaya diri. Tetapi ketika Regina berusaha untuk latihan dan terus latihan, maka kesalahan itu akan mengecil. Dan rasa percaya diri pun akan tumbuh. Dan jangan lupa tentunya ketika selesai sholat dan berdoa, ya Allah, mudahkan dan untuk terus belajar dan insya Allah bisa lebih percaya diri, apalagi menjadi seorang guru. Masya Allah. Regina ada yang masih mengganjal atau masih rasa sedih? Kalau rasa lebih sedih itu pasti ada ya, karena kan ingin seperti orang lain. Begitu sih Bu. Berarti Regina harus tetap semangat. Regina itu pasti bisa, saya yakin. Karena sampai sekarang Regina bisa sampai semester 5 ini. Ada lagi yang mungkin ingin dibicarakan lagi atau ada yang masih mengganjal? Sudah Masya tidak. Allah. Jangan pantang menyerah ya, tetap semangat. Iya Bu, makasih Ibu. Ya, Saya permisi dulu, makasih atas bantuannya ya Bu. tetap semangat ya, hati-hati di jalan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Baik Ibu. Ini dengan siapa ya? Dengan Raffi. Dia dari mana? Dia dari mana Bu? Wah, jauh sekali ya. Ngomong-ngomong, pekerjaan Via apa ya? Pekerjaan saya menjual buku Ibu, tetapi permasalahan saya minta bantuan bukan tentang itu Ibu. Jadi, permasalahan apa yang ingin Via sampaikan kepada saya? Novia bingung Ibu harus mengambil sikap apa, karena tegas ataupun lemah lembut itu selalu salah Ibu. Saya paham apa yang Novia alami dan mana Novia ini sedang dihadapi oleh rasa dilema antara bersikap lemah lembut dan bersikap tegas. Ya memang itu adalah sebuah tantangan sebagai seorang muslimah di mana. Nah, yang perlu Novia ketahui bahwa sebagai kedua sikap tersebut dalam membangun baik anak-anak santri, yaitu dengan menggunakan kedua sikap itu. Hanya saja bagaimana Novia ini untuk menyeimbangkan kedua sikap tersebut dalam setiap ada anak santri. Saya akan memberikan salah satu pendekatan yang dimana itu adalah pendekatan disiplin asertif, yang dimana Novia bisa menggunakan hal tersebut. Jadi sebelum kegiatan, Novia bisa memberikan aturan atau membuat aturan bersama dengan para santri, yang dimana ada beberapa hal yang harus ditaati tanpa mereka ini melihat apakah Novia ini sebagai mahasiswa di kampus mereka atau sebagai musyrifah di Mahat. Ada yang ingin Novia tanyakan lagi? Nah, tadi Ibu bilang tentang aturan. Nah, di Mahat itu soal aturannya Ibu. Nah, dari aturan itulah Ibu, mereka itu
banyak yang ada yang mendengar, ada yang tidak. Nah, disitulah ketegasan itu muncul. Tetapi seperti yang tadi ibu bingung, karena tegas itu pasti akan dinilai cap buruk di luar. Tetapi kalau secara langsung tidak, tapi di luar sana ibu. Jadi dia bingung. Oh, jadi saya mau tanya kepada Novia, sebenarnya tujuan Novia ini menjadi seorang musyrifah ini apa? Tujuan saya ini insya Allah walau hanya kebaikan sekecil apapun itu bisa membawa Novia bertemu Allah nanti. Masya Allah. Jadi sebenarnya Novia ada beberapa hal yang kita tidak bisa atasi, seperti perkataan orang lain, perbuatan orang lain, dan itu di luar kendali diri kita. Tapi ada beberapa hal yang memang kita bisa atasi, seperti perasaan kita, perilaku kita terhadap orang lain. Jadi apapun perkataan mereka di luar sana, saya harap dia hanya bisa fokus terhadap tujuan itu sebagai musyrifah saja. Dan perkataan mereka itu belum tentu mencerminkan apa yang ia berbuat. Seperti itu. Ada lagi? Hanya rasa sedih saja. Ya, memang rasa sedih itu pasti ada. Tapi bagaimana caranya untuk kita mengingat bahwa tujuan kita ini apa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi saya harap apa yang saya berikan ini bisa dia ambil. Terima kasih ibu. Iya, sama-sama Novia. Ibu, saya sudah mengobati. Iya, terima kasih. Mari